Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi tentang pilum polifera. Sebelum kita melanjuti ke materinya, perkenalkan kami yaitu dari kelompok 2 yang pertama ada Febianti, ada Naroja, dan ada Puput Refrianda Saputri. Langsung saja kita materi yang pertama, yaitu disampaikan oleh Puput Refrianda Saputri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Refrianda Saputri di sini akan menyampaikan tentang pengertian pilum porifera. Nah, di PPT itu sendiri kan, porifera adalah hewan multisel yang paling sederhana karena hewan ini memiliki ciri-ciri yaitu tubuhnya berpori seperti busa, sehingga porifera ini disebut sebagai hewan spons. Nah, porifera juga salah satu kelas dari invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Nah, kan tadi porifera mempunyai pori-pori. Nah, pori-pori di tubuhnya dihubungkan oleh salah satu saluran kecil menuju rongga yang dindingnya mempunyai rambut getar. Nah, pori-pori itu sendiri juga mempunyai fungsi sebagai saluran keluar masuknya air yang mengandung bahan makanan ke dalam rongga tubuh. Baik, selanjutnya ada contoh film porifera. Nah, yang pertama itu ada Dospongiae. Dospongiae itu adalah kelas dari anggota hewan yang tidak bertulang belakang yang termasuk dalam film porifera. Nah, selanjutnya itu juga ada Hesactinellida, juga merupakan kelas dari anggota hewan yang tidak mempunyai tulang belakang yang termasuk dalam film porifera. Nah, itu juga bisa disebut biasanya juga disebut sebagai spons gelas. Terus selanjutnya juga ada Calcarea. Selanjutnya Homoscleromorpha. Selanjutnya ada Veronimorpha. Ciri-ciri film porifera, kan di PPT sini ada 3, yaitu 1, ukuran tubuhnya kecil dan berwarna-warni. Nah, yang kedua memiliki tinggi dan diameter hingga 2 meter. Yang ketiga memiliki pori-pori. Nah, ada juga yang keempat itu memiliki sistem kanal atau saluran air di seluruh tubuhnya. Yang kelima, mayoritas hidup di laut. Jadi porifera itu rata-rata hidupnya di laut ya. Yang keenam merupakan hewan multiseluler. Nah, yang ketujuh berkembang biak dengan cara seksual dan aseksual. Nah, yang kedelapan memiliki 3 macam siklus air, yaitu aschon, leucon, dan sikon. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Naroja. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur tubuh porifera. Struktur tubuh porifera terbagi menjadi 2 lapisan. Yang pertama yaitu lapisan epidermis, berbentuk pipih tersusun atas sel-sel pinokosit yang berfungsi sebagai pelindung. Yang kedua yaitu lapisan endodermis, berbentuk cekung yang tersusun atas sel-sel koanesit yang berfungsi membentuk aliran air satu arah sehingga air yang mengandung makanan dan oksigen masuk melalui pori ke spongosol. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Porifera hidup secara heterotrof. Makanannya adalah bakteri dan plankton. Makanan yang masuk ke dalam tubuhnya berbentuk cairan. Pencernaannya dilakukan secara
seluler di dalam koanesit dan amofiosit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi Porifera terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kelas Hexasinalida, yaitu memiliki spikula yang tersusun dari silika, ujung spikula berjumlah 6 seperti bintang. Tubuhnya kebanyakan berwarna pucat, tingginya rata-rata 10-30 cm. Yang kedua yaitu Calcarea, memiliki rangka yang tersusun dari kalsium karbohidrat. Tinggi tubuh kurang dari 10 cm. Saluran tubuhnya memiliki saluran air, askonoid, sikonoid, atau leukonoid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, di sini Febi akan menjelaskan pada Desmoponiae. Teman-teman tahu apa arti Desmoponiae? Desmoponiae adalah salah satunya kelompok porifera yang hidup di bagian air tawar dan merupakan kelas yang paling terbesar mencakup 90% dari seluruh porifera. Kenapa Desmoponiae ini mengeluarkan tubuhnya yang sangat cerah? Karena dia mengakibatkan adanya granula-granula pigmen warna dari diambosit. Kita lanjut di bagian pada peran polifera. Peran polifera terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama sebagai spons untuk mandi, dan yang kedua ada alat gosok, yang ketiga dan memiliki potensi obat penyakit kanker. Baik, di sini Febi akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu cara berkembang biak filum polifera, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Secara vegetatif yaitu perkembangbiakan yang dilakukan dengan membentuk kuncup dalam koloni. Kuncup muncul dari pangkal kaki polifera. Kuncup makin membesar sehingga jika terbentuk beberapa kuncup akan membentuk sebuah koloni. Selain itu, potongan tubuhnya yang terlepas akan mudah tumbuh menjadi polifera baru. Yang kedua, ada secara generatif, yaitu yang dilakukan dengan pembuahan antara ovum dari spermatozoid. Sekian dari Febi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.